Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang udah support channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tentunya dengan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis kok. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan membahas tentang prediksi soal SKB keperawatan yang ada soal hitung-hitungannya. Oke, yang pertama itu tentang GCS atau tingkat kesadaran. Contoh soalnya, seorang laki-laki berusia 30 tahun diantar oleh warga ke UGD dalam kondisi penurunan kesadaran akibat kecelakaan lalu lintas. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkan hasil pasien dapat membuka mata saat diberi rangsangan nyeri, kemudian menutup mata kembali. Terlihat pula tangan bergerak mengarah ke dada. Pasien terdengar mengerang atau menggumam tanpa arti. Berapakah nilai GCS pasien tersebut? Berapa teman-teman? Oke, jawabannya adalah A. Nah, untuk menjawab soal ini, kita gunakan tabel GCS. Kita ketahui bahwa pasien ini mengalami penurunan kesadaran. Maka, yang kita kaji adalah, yang pertama adalah ini nih, respon matanya. Diketahui bahwa pasien ini membuka mata saat diberi rangsangan nyeri. Ada kata kuncinya nyeri di sini. Maka di tabel kita lihat, mana sih yang ada kata-kata nyerinya? Nah, ini ada open to pain, jadi dia akan membuka mata saat ada rangsangan nyeri. Skornya adalah 2. Oke. Kemudian yang kedua ini ada respon verbal. Pasien ini mengerang atau menggumam tanpa arti, teman-teman. Kita lihat di tabel, mana nih yang ada kata-kata menggumam tanpa arti? Nih, suara pasiennya ini tidak memiliki arti saat berbicara. Itu skornya adalah 2. Kemudian respon motoriknya bahwa tangan pasien ini bergerak mengarah ke dada. Atau kata lainnya adalah fleksi. Nah, fleksi to pain atau melakukan fleksi ketika diberi rangsangan nyeri. Nah, poinnya ini adalah 3, teman-teman. Jadi totalnya adalah 7. Nah, 7 ini termasuk dalam kategori tingkat kesadaran somnolen. Somnolen ini ketika kita perawat memberikan rangsangan pada pasien, lalu rangsangan itu dihentikan, maka si pasiennya itu akan mudah atau cepat tertidur kembali. Oke, next. Nah, kemudian yang kedua ini tentang luka bakar. Contoh soal yang pertama, seorang perempuan berusia 37 tahun diantar ke UGD RS dengan luka bakar akibat kompor gas meledak. Hasil pengkajian ditemukan luas luka bakar 36%, derajat 2, dan berat badan pasien 50 kg. Berapa kebutuhan cairan pasien dalam 8 jam pertama pada kasus tersebut? Berapa, teman-teman? Oke, untuk menjawab soal ini kita analisa dulu bahwa yang ditanyakan ini adalah kebutuhan cairan pasien. Ya, selama 8 jam pertama pada kasus luka bakar. Nah, jawabannya adalah A. Dari mana? Kita ingat bahwa pemberian cairan pada kasus luka bakar ini khusus sekali dalam 24 jam pertama. Ya, dalam 24 jam pertama ini kebutuhan cairan yang diberikan kepada pasien ini dibagi menjadi 2, yaitu 50% pada 8 jam pertama dan 50% pada 16 jam berikutnya. Oke teman-teman, untuk menjawab soal kita gunakan rumus Baxter. Nah, ini rumusnya 4 kali berat badan dikali luas luka bakar. Ini khusus untuk 20 jam pertama. Nah, diketahui pula berat badan pasien 50 kg, luas luka bakarnya itu 36%. Nah, kita masukkan saja ke sini 4 kali 50, kemudian luas luka bakarnya 36, dan jawabannya adalah 7.200. Nah, ini untuk 20 jam pertama. Yang ditanyakan adalah 8 jam pertama, maka tinggal dibagi 2 saja. Jawabannya adalah 3.600 mili. Next. Nah, ini contoh soal yang kedua. Seorang laki-laki 40 tahun mengalami luka bakar kategori superficial particle thickness di bagian kepala leher, lengan kiri depan, lengan kanan depan belakang, badan bagian posterior, tungkai kanan depan belakang, tungkai kiri depan.
Berat badan pasien 60 kg. Berapakah kebutuhan cairan maintenance yang diperlukan pasien untuk rehidrasi pada 16 jam pertama? Oke. Nah, ini jawabannya. Oke, sama seperti tadi, kita gunakan prinsip pemberian cairan 50%, 50%. Nah, karena di soal ini diketahui bagian-bagian mana saja yang terkena luka bakar, maka kita harus ingat prinsip rule of 9 ya. Ini untuk menjawab luas luka bakar dalam rumusnya ini. Nah, BB-nya pasien ya, berat badan pasien ini udah diketahui 60 kg. Kemudian luka bakarnya kita hitung dari pernyataan yang diketahui. Kepala leher 9%, lengan kiri depan 4,5%, lengan kanan depan belakang 9%, badan posterior 18%, kemudian tungkai kanan depan belakang 9%, tungkai kiri depan 9%, dan totalnya itu 67,5%. Nah, kita masukkan sama seperti tadi, kita masukkan ke dalam rumus 4 kali 60 kali 67,5, hasilnya adalah 16.200. Ini untuk 20 jam pertama. Nah, sedangkan yang ditanyakan itu adalah 16 jam pertama. 16 jam pertama itu kita bisa lihat di sini 50%. 8 tambah 8 16. Sehingga 50% ditambah 25% itu 75%. 75% dari total 16.200, maka hasilnya adalah 12.150. Oke, selanjutnya yaitu tentang tetesan infus per menit. Contoh soal, seorang perempuan berusia 26 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan demam tinggi. Hasil pengkajian ditemukan mukosa bibir kering, ini ada petiki ya, TK, badan tampak lemah, gusi berdarah, HB-nya 17,2 gram per dl, HT 51%, hematokrit, trombositnya 44.000 per mm kubik, leukositnya 3.800, urinnya 200 cc per 8 jam. Pasien dijadwalkan terapi cairan infus RL 2.500 ml per hari. Berapakah jumlah tetesan infus per menit pada pasien tersebut? Berapa teman-teman? Oke, ini jawabannya deh. Nah, rumus tetes per menit ini ya, tetesan infus per menit ini kita tahu bahwa jumlah kebutuhan cairan dikalikan faktor tetesan dibagi waktu dalam jam dikali 60 menit. Kita masukkan saja yang diketahui tadi 2.500 dikali 20 faktor tetesannya karena dewasa, kemudian waktu dalam 24 jam pertama 24 jam dikali 60 menit. Nah, hasilnya adalah 34,72. Ya, karena di soal ini tidak ada jawaban tersebut, maka mana yang mendekati ini? 35 tetes per menit. Ini untuk memudahkan perawat dalam memberikan kebutuhan cairan pada pasien. Kemudian selanjutnya yaitu tentang taksiran partus. Contoh soal, seorang perempuan berusia 23 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan tidak haid. Hasil pemeriksaan urin positif hamil dengan usia kehamilan 4 minggu. HPHT 8 Februari 2018. Darah 110/70 mm Hg. Nadi 80 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Berapakah tanggal taksiran partus pada kasus di atas? Jawabannya teman-teman? Oke. Nah, ini jawabannya. Ada prinsip dalam menghitung taksiran partus. Kalau misalkan HPHT-nya itu berada di Januari sampai Maret, maka rumusnya itu adalah tanggal plus 7, ini untuk tanggalnya, kemudian bulannya plus 9, ini tahunnya plus 0. Ini kalau Januari sampai Maret, sehingga jumlah totalnya itu tidak melebihi 12 bulannya. Kemudian HPHT-nya dari April sampai Desember
itu tanggal plus 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Kemudian langsung saja, nah ini kalau di soal kita diketahui dalam soal itu HPHT-nya 8 Februari 2018, maka taksiran partusnya kita langsung masukkan ke dalam rumus. Jadi jawabannya adalah 15 November 2018. Selanjutnya tentang taksiran berat janin. Contoh soal, seorang perempuan berusia 27 tahun dengan G3P1A1 sedang hamil 32 minggu datang ke poli kandungan untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan didapatkan TFU 30 cm, posisi janin punggung kiri. Nah, presentasi kepala ini belum masuk PAP. Hasil pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 85 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Berapakah taksiran berat janin pada kasus di atas? Berapa teman-teman? Oke, nah ini jawabannya. Oke, ini juga sama seperti tadi, punya prinsip. Kalau ini prinsipnya itu masuk, ya sudah masuk atau belum masuk PAP. Ini kalau belum masuk PAP, itu rumusnya TFU-nya dikurangi 12. Nah, kalau sudah masuk PAP, TFU-nya dikurangi 11, lalu sama-sama dikali 155. Nah, berhubung di soal itu diketahui kepala janinnya ini belum masuk PAP, maka rumusnya adalah TFU dikurangi 12 dikali 155. Jadi jawabannya adalah 2790 gram. Oke, next Apgar score. Nah, ini contoh soalnya. Seorang ibu berusia 25 tahun baru saja melahirkan bayi laki-laki di puskesmas. Bayi lahir dengan ekstremitas biru dan pucat, pernapasan irreguler dan lemah, nadi 70 kali per menit, meringis lemah saat diberi rangsangan, dan gerakan sedikit. Berapa nilai Apgar score bayi tersebut? Berapa teman-teman? Oke. Ini jawabannya. Nah, kita lihat di kriteria penilaian Apgar, kita ketahui dulu bahwa Apgar score ini fungsinya untuk mengetahui apakah bayi baru lahir tersebut mengalami asfiksia atau tidak, sehingga memudahkan petugas untuk mencegah timbulnya risiko kematian sejak dini. Nah, pada kasus di atas tersebut, kita lihat bahwa appearance atau warna kulitnya ini diketahui ekstremitasnya biru dan pucat. Nah, ini skornya adalah 1. Kemudian untuk denyut jantung atau nadinya ini kurang dari 100 kali per menit. Itu masuknya dalam skor 1. Kemudian grimace-nya merintih lemah itu juga sama nilainya 1. Kemudian activity gerakan sedikit itu juga nilainya 1. Kemudian pernapasannya itu irregular dan lemah, ini juga nilainya 1. Maka total skor dari Apgar-nya ini adalah 5. Dan skor 5 ini dia masuk kategori asfiksia ringan. Jadi bayi memerlukan bantuan untuk menstabilkan dirinya di lingkungan yang baru. Oke, kemudian selanjutnya yaitu kekuatan dan tonus otot. Contoh soal, seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat dengan keluhan kelemahan pada kedua kaki. Pasien mengeluh tidak bisa turun dari tempat tidur. Saat dilakukan pemeriksaan fisik, pasien mampu mengangkat kedua kaki, tetapi tidak mampu menahan tahanan yang diberikan perawat. Berapakah nilai kekuatan otot pada kasus tersebut? Oke, berapa teman-teman? Nah, ini jawabannya 3. Oke. Pada kasus di atas ini, kita ketahui bahwa pasiennya ini, dia mampu mengangkat kedua kaki, tetapi tidak mampu menahan. Oke. Nah, dari situ kita ketahui bahwa skalanya itu masuk dalam skala ketiga.
gerakan yang normal melawan gravitasi. Apa sih perbedaannya dengan yang 2 ataupun yang 4? Kan ini sama-sama ya gerakannya melawan gravitasi. Bedanya kalau skala 2 ini dia mampu melawan gravitasi tetapi dengan bantuan topangan dari perawat misalkan. Kemudian kalau skala 4 ini dia mampu nih mengangkat sendiri ya melawan gravitasi tetapi dengan tahanan minimal. Nah, tapi kalau di dalam kasus dia mampu mengangkat kedua kakinya kan, tetapi tidak mampu menahan tahanan yang diberikan perawat. Nah, ini sudah pasti masuk ke dalam skala 3. Oke, terakhir ini adalah tentang dosis obat. Oke, contoh soalnya, seorang anak berusia 9 tahun dirawat di ruang anak setelah melakukan operasi post-appendectomy. Berat badan anak 40 kg. Dokter memberikan advis pada perawat untuk memberikan obat antibiotik ceftriaxone 3 kali 500 mg. Perawat memberikan obat dengan pelarut 10 cc. Berapakah dosis yang diberikan pada kasus tersebut? Berapa teman-teman? Nah, ini jawabannya. Oke, rumusnya itu mungkin teman-teman sudah hafal bahwa dosis yang diminta dibagi dosis yang tersedia dikali volume atau pelarutnya. Di soal itu diketahui bahwa dosis yang diminta itu 500 mg. Kemudian dosis yang tersedia itu dalam bentuk vial ya, ini ceftriaxone 1 gram. 1 gram itu sama dengan 1000 mg. Oke, ini akan dilarutkan dengan pelarutnya itu sejumlah 10 cc. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Dosis yang diminta per dosis yang tersedia dikali volume atau pelarutnya. Jadi jawabannya adalah 5 cc. Oke teman-teman, terima kasih. Cukup itu dulu. Semangat berjuang dan salam sukses.